Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam renungan malam santapan rohani. Malam ini kita akan merenungkan firman Allah yang menasihati kita untuk berdoa tanpa jemu. Sebelum kita memulai, tariklah nafas dalam-dalam. Buatlah diri Anda senyaman mungkin. Mari kesampingkan sejenak semua hiruk-pikuk hari ini dan buat tubuh Anda rileks. Datanglah dengan apa adanya untuk mendengar firman Allah. Inilah tempatnya bagi Anda untuk tenang di hadapan Allah, sehingga Ia dapat melingkupi Anda dengan hadirat dan kasih-Nya yang luar biasa. Tuhan Allah, Engkaulah sumber kekuatan dan rasa amanku. Singkirkanlah ketakutan dari hatiku. Buatlah pikiranku bebas dari khawatir, sehingga aku siap untuk berdiam di hadirat-Mu. Lukas 18 ayat 35 sampai 43 berkata, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Si orang buta tengah bersiap untuk membuat keributan. Ia menjadikan dirinya bahan tertawaan dan merasakan betapa orang banyak mengejeknya. Ini karena ia sangat ingin ditolong dan yakin bahwa hanya Yesuslah orang yang dapat menolongnya. Bisa saja ia diam. Yesus, murid-muridnya, orang banyak dapat saja kesal melihatnya, tetapi ia justru berteriak. Ia barulah berhenti ketika Yesus menjawab. Alih-alih menegur, Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Orang ini tak bersikap seperti pengemis. Ia bertindak seperti anak Allah yang tahu bahwa ia dapat berteriak kepada Sang Raja dan mendapat jawaban. Yesus
tak pernah tersinggung ketika kita datang kepadanya lagi dan lagi dengan semua kebutuhan kita, meminta pertolongannya dan menantinya bertindak. Nyatanya, ia suka melakukannya. Ini berarti kita bergantung padanya, bukan diri kita sendiri. Tandanya kita beriman bahwa Allah akan menepati janjinya dan memberikan semua yang kita butuhkan. Yesus mengasihi mereka yang berani dan tekun dalam iman mereka, seperti anak yang terus-menerus meminta perhatian orang tua mereka. Apakah ada hal yang perlu Anda bawa terus kepadanya? Marilah kita mulai berdoa. Lemaskanlah tubuh Anda dengan nafas yang panjang dan perlahan. Hadirat Allah adalah tempat tenang dan damai. Lakukanlah itu dan buat tubuh Anda rileks. Fokuskan hati Anda kepada hadirat Tuhan yang berjanji mendengar setiap kata di bibir dan hati kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, aku memanggil-Mu lagi dengan iman dan ketekunan. Kunaikkan semua kebutuhanku kepadamu, karena aku dapat bergantung sepenuhnya kepadamu. Ya Tuhanku, bantulah aku untuk tidak bergantung pada diriku sendiri atau mendengarkan suara-suara sumbang di luar sana. Buatlah aku mampu berfokus dan berharap pada diri-Mu saja. Lukas 18 ayat 43 berkata, "Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah." Mari menutup renungan ini dengan doa. Ya Bapa, jika aku percaya padamu dan mengikuti kemanapun Engkau membawaku, maka selalu ada alasan untuk memuji-Mu. Dengan kuasa-Mu yang bekerja dalam diriku, buatlah aku mampu bertekun dalam semua situasi yang kuhadapi. Biarlah aku merasakan hadirat-Mu yang penuh malam ini dan esok hari saat aku terbangun. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.